Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gorogot Lovers, kembali lagi bersama kami berbincang bersama narasumber. Baik, perkenalkan dulu saya Nela Ikrami yang hari ini menjadi host. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang gizi seimbang. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya dengan narasumber kita. Baik, Mbak, silakan. Oke. Halo guys, bismillah. Di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eli, saya ahli gizi di Puskesmas Tanah Grogot. Dan kali ini saya ingin membawakan terkait cara optimal yang bisa kita lakukan untuk menuju sehat gitu ya, melalui gizi seimbang, Mbak. Seperti itu. Oh iya. Mbak Eli, kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Jadi Mbak Eli itu sebelumnya di mana, Mbak? Saya sebelumnya di Puskesmas Longkali, Mbak. Oh, Puskesmas Longkali. Berarti udah lama ya di Puskesmas Longkali? Ya, cukup lumayan. Oh iya. Tidak terlalu. Oh iya, baik. Iya. Jadi Mbak Eli ini sebelumnya bekerja di Puskesmas Longkali, kemudian melanjutkan karirnya di Puskesmas Tanah Grogot. Betul. Baik, Mbak Eli silahkan dipaparkan materinya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, di sini teman-teman saya ingin memperkenalkan gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa sih gitu ya? Bisa nggak kita tuh dari gizi seimbang ini kita menuju ke pola hidup yang sehat seperti itu ya? Ya, jawabannya tentu bisa ya, karena memang penyakit sehat itu bermula dari asupan makan kita gitu ya. Kalau makannya sehat, maka kita pun akan bisa menjadi sehat seperti itu tentunya. Dan gizi seimbang ini sendiri merupakan susunan ya, komponen makanan yang memang tersusun dari jenis dan jumlah yang terukur sesuai dengan yang dibutuhkan dari para setiap individunya seperti itu. Makanya memang harus sesuai, harus tepat tekstur, tepat jenisnya, dan tepat jumlahnya. Maka bisa disebutkan bahwa ketika ketiga komponen tadi itu sudah tepat semua, maka bisa dikatakan itu dia udah menerapkan pola gizi seimbang tadi ya. Itu terkait gizi seimbang. Oke, kita lanjut. Gizi seimbang itu identik dengan 4 pilarnya ya. Yang pertama, beraneka ragam makanan. Artinya, beraneka ragam yang seperti apa sih? Ya, beraneka ragam yang seperti dalam satu kali makannya, dalam satu piring itu bisa ada ikannya gitu ya. Ikannya tidak hanya dari bandeng saja ya, bisa dari protein hewaninya yang lain seperti telur, ayam ya, hati ayam, kemudian yang lainnya. Begitupun dari komponen protein nabatinya, tidak hanya tahu saja, bisa diganti dengan tempe. Seperti itu maksud dari keberagaman ini tadi. Kemudian pilar yang kedua adalah pola hidup yang aktif. Artinya aktivitas fisiknya harus dimainkan dalam kesehariannya ya, tidak hanya megang HP gitu ya, megang HP doang gitu di atas kasur gitu ya, di atas kursi. Kenapa Mbak senyum? Karena keseharian kita seperti itu ya. Jadi pola hidup aktif pun di sini ikut terlibat dalam pilar dari gizi seimbang ini tadi. Kemudian pilar ketiga adalah pola hidup bersih dan sehat ya. Tentu PHBS-nya atau perilaku hidup bersih dan sehat kita terapkan di dalam pilar gizi seimbang ini tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah tetap menjaga berat badan ideal ya. Oh ya, kita akan bahas nanti selanjutnya di berat badan idealnya nanti. Kemudian kita next. Ya, beraneka ragam makanan. Beraneka ragam makanan tadi sudah sedikit saya ulas ya, dari sumber karbohidratnya. Kalau karbohidrat kan bisa didapatkan dari mie-mian gitu ya, kemudian nasi putih gitu ya. Kemudian bisa yang lainnya dari mana? Dari kentang, tepung-tepungan ya. Kemudian dari ubi, itu juga merupakan sumber karbohidrat. Keberagaman yang saya sebutkan itulah tadi yang dimaksudkan ya. Jadi tidak hanya karbohidrat itu dari nasi saja gitu ya. Oke, selanjutnya keberagaman dari sumber protein tadi saya sudah sebutkan juga. Kemudian vitamin dan mineralnya tentu dari sayur dan buah-buahan yang beraneka ragam juga perlu kita terapkan dalam gizi seimbang ini tadi ya. Kemudian lanjut, pola hidup yang aktif ya. Sudah saya sebutkan tadi bahwasannya hidup yang aktif itu kita harus lakukan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan kalori kita kan akan terbakar ya. Kita juga perlu memiliki
massa otot ya untuk bisa meningkatkan metabolisme tubuh tadi gitu ya, karena semakin bertambahnya usia kita nih dari bayi gitu ya, dari bayi, balita, kemudian kita menjadi SD, remaja, kemudian sampai kita akhirnya sudah berusia, semakin bertambah usia kita, artinya metabolisme kita akan mengalami penurunan ya. Jadi metabolisme tubuh kita akan menurun yang mengakibatkan makanan yang masuk mulai dari nasinya tadi yang masuk, gula, protein, lemak yang masuk ke dalam tubuh artinya akan sulit untuk bisa dimetabolismekan oleh tubuh secara maksimal gitu ya. Nah, akhirnya artinya apa? Ya, pola hidup aktif inilah tadi yang bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh tadi itu gitu ya. Karena dia kan kalau misalkan kita semakin beraktivitas maka massa tubuh juga akan terbentuk gitu ya, karena metabolisme tubuh juga akan meningkat ketika ada massa tubuh di dalam tubuh kita yang semakin bertambah gitu ya. Kemudian pola hidup aktif juga bisa dilakukan dari olahraga teratur gitu ya teman-teman ya. Itu kita bisa lakukan dengan yang simpel-simpel aja, tiap minggu kita misalkan ke Car Free Day gitu ya, bisa lari-lari di hutan kotanya gitu ya. Kemudian pola hidup bersih dan sehat. Nah, ada 5 mencuci tangan di sini teman-teman, bisa dilihat. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang makanan. Artinya sebelum anak-anak kita ataupun dari kita sendiri nih, sebelum makan, minum, cuci tangan lah dulu gitu ya. Pakai sabun itu jauh lebih baik ya tentunya. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan setelah buang air, baik air kecil maupun buang air besar. Betul, artinya apa? Kita khawatirnya ketika tidak kita cuci tangannya, tidak mungkin dong kita ya kan habis kita buang air besar tidak kita cuci, ya gimana coba, kumannya, bakterinya akan menempel di tangan kita. Di mana kita akan megang makanan menggunakan apa? Kita menggunakan tangan, di mana makanan itu nanti akan masuk ke dalam mulut kita dan masuk ke dalam perut kita gitu ya. Kemudian yang ketiga nih ada nih mencuci tangan setelah memegang binatang ya. Di dalam binatang tidak hanya binatang, kita pun gitu ya, tentu kita akan menempel ya bakteri kuman tuh di kita. Begitu pun dengan binatang, apalagi binatang yang walaupun binatang peliharaan gitu ya, tapi tetap kondisinya kan kita nggak tahu kumannya itu apakah banyak atau tidak, itu kita tidak melihat ya. Tapi antisipasinya memang harus mencuci tangan setelah memegang binatang ini tadi. Keempat adalah mencuci tangan kita setelah berkebun ya. Tentu berkebun identik dengan kita akan memegang tanah ya, kemudian memegang buah-buahan tanaman kita yang kita tanam gitu kan ya. Artinya mencuci tangan di sini juga perlu ya setelah berkebun. Kemudian yang terakhir adalah mencuci tangan setelah bermain. Wah, ini bagus nih untuk anak-anak gitu ya. Kita pun besar kita main-main, tetap kita pun walaupun mainnya nggak seperti anak-anak ya, kita memegang lumpur, pegang tanah, tetap kita juga harus mencuci tangan ya teman-teman ya. Kita dari luar terus kita mau makan, tetap kita harus mencuci tangan. Walaupun tidak mau makan, oke, kita tetap mencuci tangan teman-teman ya, karena ini masuk ke dalam pilar hidup gizi seimbang. Betul. Kemudian yang terakhir adalah menjaga berat badan ideal. Ini adalah PR banget ya buat kita semua ya, yang memiliki berat badan barangkali overweight gitu ya, kemudian atau berlebih gitu ya, dimana menjaganya ini yang sulit. Kalau menambahkan mungkin gampang ya Mbak ya, di beberapa teman kita benar. Tapi yang menjaganya ini ya, menjaga keistiqomahannya ini memang bukan agak lagi ya, memang terbilang sulit, karena memang menjaga berat ideal ini tentu akan berpengaruh dengan kesehatan kita ya. Semakin bisa kita untuk menjaga berat badan ideal, semakin sehatlah kita dengan hal itu gitu ya, semakin bisa kita menjaga kesehatan. Karena memang orang yang mau dia di bawah standarnya atau terbilang kurus ataupun bahkan dia walaupun berlebih gitu ya, dia tetap lebih beresiko terhadap suatu penyakit gitu ya. Orang yang memiliki status gizi obes gitu ya atau overweight, dia akan beresiko memiliki penyakit kolesterol seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian juga orang yang kurus akan lebih gampang juga misalkan terkena penyakit lain ya, apalagi kalau misalkan seperti saat ini ya, cuaca juga sedang mainstreamnya terhadap
batuk pilek gitu ya, anak gitu ya, banyak anak yang akhirnya sakit batuk pilek ya, akhirnya terjadi infeksi berulang pada anak ya. Itu tadi karena apa? Karena bisa jadi anak kurang dari berat badan, dari standar berat badannya si anak gitu ya, akhirnya anak gampang terinfeksi oleh cuaca tadi. Makanya menjaga berat badan ideal ini harus bisa kita lakukan, dan ini merupakan salah satu bagian dari pilar gizi seimbang tadi. Betul. Ini dia IMT-nya. Kalau IMT itu indeks massa tubuh ya. Di sini kita bisa lakukan perhitungan, bisa bertemu dengan kami ahli gizi untuk bisa melakukan perhitungan IMT ini tadi. Masuk ke kategori mana nih kita kalau misalkan mau mencari tahu indeks massa tubuhnya, bisa bertemu saya di Puskesmas Tanah Grogol. Oke, kemudian ya setelah kita membahas terkait gizi seimbang tadi, pilarnya ya, manfaatnya apa sih gitu ya. Pertama, meningkatkan kesehatan tentu ya, karena gizi seimbang yang dimakan kan tentu harus yang sehat dan bergizi dan beragam tadi ya. Tentu akan membentuk imun ya, pastinya imun itu kan dibentuk dari apa yang kita makan juga. Betul. Kemudian manfaatnya lainnya adalah meningkatkan energi, karena yang kita asup itu sudah sesuai dengan kebutuhan harian kita ya. Kemudian juga meningkatkan imunitas, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang terakhir nih, bagus nih, meningkatkan mood gitu ya. Ya, artinya apa? Jangan terlalu baper gitu ya, kita sebagai manusia, jangan terlalu banyak pikiran. Memang hidup itu penuh dengan pikiran, tetapi kita pola, kita atur tingkat stresnya kita itu sebaik mungkin. Nggak perlu kita terlalu mendalami ini gitu ya. Nanti akibatnya apa? Jadi berat badan kita nanti jadi kurus, atau udah ada yang ketika orang itu moodnya lagi berantakan nih, dia justru malah makan banyak. Jadi malah overweight. Jadi dari gizi seimbang tadi, ketika kita mengikuti pola gizi seimbang, maka bisa jadi mood kita pun juga jadi ikut bahagia selalu, seperti itu ya. Dan ini adalah kesimpulannya teman-teman. Kesimpulannya adalah cobalah kita mengikuti 4 pilar gizi seimbang tadi, di mana dengan kita mengikuti pilar-pilar yang sudah saya sebutkan tadi, pilar gizi seimbang tadi, maka kesehatan tubuh dan kualitas hidup kita akan semakin terjamin ya teman-teman ya. Jadi tentukan masa depan kita mulai dari sekarang. Oke, seperti itu saja ringkasan dari saya. Saya kembalikan ke Mbaknya, silahkan. Iya. Gini nih Mbak, kan tadi disebutkan bahwa kita juga harus mengonsumsi sayur dan buah. Betul. Nah, sayur dan buah. Nah, apabila anak-anak kecil itu hanya mengkonsumsi sayur saja, bagaimana? Oke, kita kembali ke ranah tadi saya bilang di awal adalah gizi seimbang itu harus beragam ya. Tidak hanya komponen sayur saja terpenuhinya sehingga bisa dikatakan dia sudah menerapkan gizi seimbang. Tidak ya. Walaupun dia banyak banget Mbak, dia makan sayurnya bisa bahkan satu baskom tuh dia bisa habiskan ya. Banyak dia memang mengonsumsi sayurnya, tetapi dia tidak beragam. Artinya dia tidak memenuhi pilar dari gizi seimbang tadi. Dia tidak bisa, maka dikatakan sudah mengikuti pola gizi seimbang. Apalagi tadi Mbaknya ngomongin anak-anak ya. Kalau anak-anak balita, dia tidak dikejar dari buah dan sayur. Betul. Karena anak-anak itu sendiri untuk masalah sayur dan buah itu cukup perkenalan saja. Berbeda dengan kita. Kalau misalkan anak-anak itu dia lebih ke tinggi protein ya, tinggi lemak, tinggi kalori, tetapi harus rendah serat, seperti itu. Berbeda dengan kita yang sudah di usianya udah belasan atau bahkan sampai di atas 20-30 tahun, justru kita harus merendahkan lemaknya ya, rendah kalori, kemudian tinggi seratnya, seperti itu ya. Justru kebalikan kita dari betul. Kecil. Karena kebutuhan metabolisme kita tadi itu sudah berbeda dengan anak-anak tadi ya. Kita kebutuhannya juga sudah berbeda, seperti itu sih. Bagaimana dengan orang yang memiliki tingkat kolesterol yang tinggi ataupun seperti dia hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, itu apakah tetap menggunakan gizi seimbang ini, Mbak? Oh ya, tetap menggunakan gizi seimbang, tetapi dalam ukuran yang terbatas ya. Bagus nih pertanyaannya nih teman-teman ya. Jadi gimana kalau misalkan orang tua kita deh, dia hipertensi, dia juga komplikasi ternyata diabetes gitu ya.
Oke, beberapa pasien saya yang kalau misalkan saya bertemu dengan pasien yang diabetes atau ada juga yang hipertensi atau yang kolesterol nya tinggi, itu saya akan mendietkan masing-masing masalah tadi dengan diet yang berbeda ya. Artinya gizi seimbangnya kita ubah dari kita sesuaikan dengan diagnosanya dia ini apa. Ya, kalau misalkan ibaratnya aja untuk yang diabetes ya, berarti kan kita harus merubah pola makan karbohidratnya yang dari nasi itu kan cukup lumayan tinggi ya kandungan glukosa di nasi, itu bisa kita rubah dengan kentang gitu ya. Yang artinya memang kalau untuk diabetes, pasien diabetes ini adalah dietnya rendah kalori, rendah karbohidrat. Betul. Artinya kandungan gulanya harus bisa kita harus bisa kita rendahkan ya, kita turunkan lagi dari pola normalnya seperti itu. Kalau misalkan hipertensi, kalau hipertensi dia harus karena berhubungan ya hipertensi dengan natrium ya, tinggi natrium di dalam kadar darah dalam tubuhnya itu kan lagi tinggi-tingginya nih, maka dietnya adalah untuk yang hipertensi dia harus rendah garamnya seperti itu ya, karena hipertensi beridentik dengan jumlah kalori asupan yang dimakan dari natriumnya gitu ya. Jadi kurangilah komposisi kadar garamnya tadi itu untuk hipertensi. Lalu gimana kalau kolesterol? Ya namanya juga kolesterol ya. Artinya harus rendah lemaknya ya. Makanan yang bersantan dikurangin, makan goreng-gorengan kurangin, tetapi dalam artian harus tinggi seratnya sebagai sumber vitamin mineralnya yang didapatkan dari sayur dan buahnya gitu ya. Baik, berarti harus disesuaikan dengan diagnosisnya dulu Mbak ya. Betul. Kalau misalnya agak kebingungan silakan datang ke gizi bagian Puskesmas Tanah Grogot. Iya. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Oke. Kayaknya udah paham banget ini, udah. Iya. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung perlu ditanyakan, silakan datang ke gizi Puskesmas Tanah Grogot. Baik. Mungkin cukup sekian dari kami. Kita telah membahas banyak sekali ya mengenai gizi seimbang kali ini Mbak ya. Iya. Bagaimana sih gizi seimbang bagi anak-anak kecil, bagi yang penderita diabetes, penderita hipertensi dan lain-lain. Jadi seberapa penting gizi seimbang ini bagi di kehidupan kita ini. Betul. Oke, siap. Baik, terima kasih Mbak Eli atas waktunya. Sama-sama. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.